Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi ketimpangan sosial. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Pada materi ini, Ibu telah membagi ke dalam beberapa poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian ketimpangan sosial, teori ketimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, dan yang terakhir yaitu faktor penyebab ketimpangan sosial. Kita mulai dari pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat berupa aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pada dasarnya, ketimpangan sosial atau kesenjangan merupakan suatu masalah global yang artinya masalah ini dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan sosial dapat mencakup kebutuhan primer seperti ketimpangan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha, dan juga lapangan pekerjaan. Berikut ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Teori yang pertama yaitu teori kolonialisme, yang mengatakan bahwa kolonialisme ini merupakan suatu praktik untuk menguasai negara atau wilayah yang lain. Penguasaan ini dapat berupa sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Tentu saja, hal ini akan menciptakan ketimpangan sosial antara negara yang sedang dikuasai dan negara yang menguasai. Teori yang kedua yaitu teori fungsionalis. Teori ini mengatakan bahwa setiap posisi mempunyai fungsinya masing-masing. Ada sebagian posisi yang tinggi, tentu saja akan diisi oleh orang yang berkualitas tinggi pula. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara posisi teratas dan juga posisi terendah. Namun demikian, keadaan ini pasti akan terjadi dalam suatu kondisi masyarakat karena kita harus memastikan bahwa posisi-posisi tersebut memang terisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu contohnya yaitu adanya beberapa jabatan dalam sebuah perusahaan. Dalam struktur organisasi dari perusahaan memiliki posisinya masing-masing, seperti bagian pendiri, direksi, kepala divisi, dan juga para staf atau karyawan. Hal ini tentu saja akan selalu terjadi dalam kondisi apapun yang mengakibatkan adanya sertifikasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan yang mendominasi kelompok yang kurang kuat. Kelompok yang mendominasi ini telah menghambat kemajuan masyarakat karena mereka menguasai dan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo atau mempertahankan status mereka sebelumnya. Karl Marx adalah tokoh konflik pertama yang memandang bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Ia menganggap bahwa individu yang mempunyai tenaga atau mereka yang mendominasi akan menguasai alat produksi, sementara untuk mereka yang kurang memiliki power tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, terjadilah yang namanya penyimpangan akibat konflik antara golongan atas dan golongan bawah. Keempat, yaitu teori ketergantungan. Setiap manusia pada dasarnya akan membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan sebuah negara. Meskipun negara tersebut memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tetapi tetap saja membutuhkan bantuan atau berelasi dengan negara lainnya. Relasi-relasi tersebut yang nantinya akan membantu sebuah negara untuk terus berkembang. Beberapa urusan pun akan terasa jauh lebih mudah jika saling berelasi dengan negara-negara lainnya di dunia, terutama mengenai pembangunan dalam suatu negara. Ketergantungan terhadap negara lain bagaikan dua sisi mata pisau. Satu sisinya menguntungkan dan satu sisinya merugikan. Salah satu kerugian akibat ketergantungan ini mengakibatkan negara berkembang akan terus mengalami ketergantungan dan akan menghambat negara tersebut untuk mandiri. Dan anak-anak, itu tadi merupakan teori dari ketimpangan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dimulai dari bentuk yang pertama, yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif seperti di perkotaan. Misalnya,
Masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya, karena hanya dari kebun atau sawah lah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Sementara itu, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini berkaitan sama pendidikan. Pendidikan ternyata berperan penting dalam pembangunan masyarakat loh, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan ini, tentu saja akan menciptakan generasi-generasi cemerlang yang akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya faktor. Salah satunya yaitu infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka yang akhirnya belum merata dalam mendapatkan pendidikan atau bahkan belum maksimal dalam menerimanya. Hal ini berbanding terbalik jika tinggal di kota-kota besar. Tentu saja akses pendidikan akan lebih bagus dan lebih mudah. 3. Ketimpangan ekonomi antar golongan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan ternyata mempengaruhi kualitas dari diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya, mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperparah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota, dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi mereka. Namun, banyaknya pesaing dari kota dan keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya, mereka tidak memperoleh pekerjaan dan akhirnya bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Tentu saja, hal ini telah menciptakan kesenjangan sosial antara golongan kelas atas dan golongan kelas bawah. Mereka yang memiliki modal besar dan juga memiliki keterampilan tinggi tentu saja akan memiliki penghasilan yang lebih layak dibandingkan mereka yang tidak memiliki keterampilan dan hanya berpasrah pada keadaan. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke suatu daerah yang susah untuk mencari sinyal? Sementara kamu yang tinggal di daerah yang sudah mendapatkan akses tersebut pasti akan merasa kesusahan karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa. Biasanya daerah-daerah yang letaknya sangat terpelosok yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan. Selain itu, apakah kalian pernah memperhatikan juga di daerah perkotaan umumnya pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sedangkan di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun masih jarang ditemui. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan salah satu contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan ini disebabkan karena pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ke dalam faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor struktural dan faktor kedua yaitu faktor kultural. Mari kita bahas bersama-sama dimulai dari faktor yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan struktur atau tatanan dalam masyarakat. Jika ada salah satu tatanan yang tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan masalah-masalah pun bermunculan. Dan hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan di sini kita beri contoh pada kebijakan dalam pembangunan. Jika pembangunan kurang merata, akan mengakibatkan kesulitan dalam mengakses beberapa aktivitas. Sebagai contoh, misalnya seorang individu yang akan belajar, namun sayangnya belum ada akses internet di daerahnya yang mengakibatkan pengetahuannya terbatas dan juga sulit yang untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Berbeda halnya dengan suatu daerah yang pembangunannya berjalan dengan lancar, akan memudahkan masyarakatnya untuk mengakses segala hal dan juga akan meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari pada wilayah tersebut. Akhirnya terjadilah sebuah penyimpangan sosial antara pembangunan yang berjalan dengan lancar dan juga daerah yang pembangunannya kurang berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor kultural ini berkaitan oleh pola kebiasaan dari individu tersebut. Hal-hal yang terus dilakukan akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan menjadi karakter bagi individu. Misalnya, adanya kebiasaan dalam malas, mudah menyerah, mudah putus asa, tentu saja akan berakibat kepada kehidupan dia di kemudian hari. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan akhirnya ini akan berdampak pada pendapatan individu tersebut. Sementara, individu dengan karakter atau kebiasaan dengan tekun, pekerja keras, rajin, jujur, tentu saja akan mendapatkan keterampilan yang mumpuni dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan lebih tinggi. Hal ini tentu saja akan berakibat kepada ketimpangan sosial.
di mana masyarakat pekerja keras akan mengalami ketimpangan jika berhubungan dengan masyarakat pemalas. Baik anak-anak, itu tadi merupakan video tentang ketimpangan sosial. Pada hakikatnya, suatu kondisi dalam sebuah negara, di dalamnya tentu saja ada ketimpangan sosial. Karena kita tidak bisa menghindari banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tetapi, tentu saja kita bisa meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, anak-anak tetap semangat dalam belajar dan ciptakan sebuah perubahan yang lebih besar, lebih baik, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.